pembalap dari Samarinda, Kalimantan Timur ini baru bergabung tahun ini dengan tim Navara 102 ABJ Tex CV Arya Tama. Ya, tentu saja menjadi andalan bagi perjalanan race-nya kali ini. Ya, Geraldo Tristan GTR juara di kelas novice dan juga Matic ya dari tim Sumba Putra. Tim Sumba Putra. Tim dari Wonogiri ya, Tirtomoyo ini menjadi salah satu bos besar, bos Kevin Aprilio di sana yang mempercayakan Geraldo Tristan Regat GTR dengan 4 lapnya kali ini berada di posisi paling bawah ternyata. Alright, bagaimana nasib Sirot Sauki, pembalap Banda Aceh yang sekarang ini masih berusaha untuk memperbaiki keadaan meskipun pada posisi kedua ya, berebut keadaan kali ini di tengah hiruk pikuk dan juga pastinya fast cornering, ciri khas daripada Mijen kali ini. Yap, rider dengan ciri khas daripada warna ungu yang dimainkan kali ini. Banda Aceh apakah cukup bisa diandalkan kali ini untuk mendapatkan posisi grid terhormat, full position? Yo, ini rasanya super. Oke, kembali menyapa warga Semarang dan sekitarnya dan juga Indonesia pastinya, penggemar daripada balapan di atas aspal road race yang kembali kita hadirkan di gelaran perdana 2025 kali ini dari beberapa kota yang disambangi Semarang menjadi putaran pertama atau opening seremoninya dari gelaran Trakbar Super Challenge. Ini rasanya super break. Dan kita juga menyapa bagi para super friends yang sudah ada dekat di kawasan daripada sirkuit Mijen. Silakan untuk bisa menikmati acara ataupun juga event yang tentu saja bertemakan sportainment, perpaduan antara sport dan juga entertain. Dihadirkan pada kesempatan kali ini rasanya super. 125 cc standar novice, di mana perjalanan daripada Hamzah IGTRT CRC BMCR Koizumi ada pada perjalanan Azara yang sekarang ini berada pada posisi kurang aman pastinya, terlempar dari 5 besar bahkan di posisi ke-9. Yap, rider dari Jawa Barat sekarang ini harus kemudian berusaha keras lagi setiap perjalanan lap by lapnya untuk memperbaiki catatan waktu, bersanding dengan rival-rivalnya. Pada posisi ke-5 ada M. Jordan Badaru, di posisi ke-4 M. Yuditya, ada Curhan Richard di posisi tercepat ke-3 sementara ini, dan Sirot Sauki satu-satunya pembalap dari tim GG Galak-Galak ya, pembalap dari Banda Aceh. Ya, apakah cukup bisa diandalkan pertarungan yang memang membawa persaingan yang cukup memanas di siang hari ini dengan terik yang masih menghiasi langit birunya kota Semarang termasuk di kawasan Mijen ini. Ya, ini adalah pemandangan air terakhir
Masuk kemudian pada lap ke-13 bagi Yuditya dan juga pasti Jordan Badaru. Ya, hanya Muhammad Nur Rafli dan juga Tristan GTR yang kemudian melakukan perjalanan qualifying practice ini di lap yang ketiga dan juga lap yang keenam. Yo, masih bertaruh dengan sekuat tenaga kali ini, lap by lap, dengan sisa waktu yang kemudian dibawakan pada pertarungannya kali ini, cuy. Yes, tentu saja ini rasanya super challenge, ini rasanya super freak. Yes, keren banget pastinya, cuy. Yo. Oke, tentu saja masih kita mainkan di sini untuk qualifying practice di sisa perjalanan 15 menit. Apakah cukup kiranya bagi Chelsea Melandi untuk mengunci perjalanan pada starting grid pertama sebagai pemilik daripada pole position di sini? Sirot Sauki, Galak Racing Team, one and only, satu-satunya pembalap yang kemudian percaya oleh Galak Racing, berada pada putaran perdana Super Challenge Super Prix. Ini rasanya super. Ya, masih di posisi tercepat kedua dari 16 lap yang dimainkan. Benar-benar seakan-akan ini adalah pertarungan sesungguhnya. 15 menit kiranya sudah cukup bagi qualifying practice bebek 2 tak 125 cc standar novice. Ada Chelsea Melandri yang kali ini hanya membutuhkan 14 lap untuk kemudian bertengger menjadi yang tercepat dengan 47 detik 435, disusul Sirot Sauki dengan 47 detik 509, dan juga pastinya ada Jorhans Richard di sana. Jorhan Richards, Joshua Mbeu yang star HJS Subur Jaya di posisi ketiga. Kemudian ada Yuditya di posisi tercepat keempat, sementara Jordan Badaru masih kebagian pada posisi tercepat kelima dengan rata-rata di atas 15 lap yang dimainkan. Tentu saja pertarungan seru di kelas bebek 2 tak 125 cc standar novice tentu menjadi bagian dari bagaimana aksi-aksi terbaik rider-rider papan atas Indonesia yang sekarang ini menggeluti dunia balap road race. Ya, kita akan bergeser tidak lama lagi sesuai dengan jadwal rundown.
sudah keluar dari pit lane dan juga pastinya langsung menghadapi pada lap pertamanya Digi Ersa Adiatama MBKW 2 Yogyakarta. Wawan Welo membuka bertarung di Perdana 2025, pembalap dari Sidrap yang tentu saja sudah mendapatkan triple winner ya, atau triple kill. Pembalap yang berasal dari Parigi Mutang Sulawesi Tengah ini dan punya karakteristik sebagai penantang yang tentu saja tidak ada akhirnya dari sosok Wawan Welo. Tentu saja karakteristik daripada sirkuit Mijen masih kita saksikan cuaca cerah yang menghiasi. Sekali lagi pertarungan di jalur kering yang membawa kali ini di kelas expert 4 tak sampai dengan 150 cc tune up ya, adalah sosok daripada Samsul Arifin ya, salah satu rider yang dibawa langsung dari Yogyakarta, Bantul, Wonocatur, Banguntapan. Anak dari seorang Saipul dan juga Ibu Arifah di sini, coy. Kita lihat apakah cukup bisa diandalkan kali ini. Pipin, Samsul Arifin Pipin, juara umum Kalimantan di 2017, runner up Motor Prix Nasional, dan juga menjadi salah satu yang terbaik ketiga di tahun 2029 di ajang Kejurnas. Dan tahun ini lebih on fire lagi Samsul Arifin Pipin, nomor start 91 sekarang ini di dua lapnya berada di posisi ke-8, sementara Yudi Prayogo penentu untuk qualifying praktis tentu saja bebek 4 tak di 150 cc tune up expert, sekali lagi di kelas expert. Bagaimana petarung-petarung yang sekarang ini sudah benar-benar menjadi aksi terbaiknya. Oh, satu lagi perjalanan daripada Dava V nampaknya mengalami trouble engine. Rider dari Yogyakarta sepertinya. Yap, pastinya bersama dengan bengkel MDRT 53. Oh, Dava V, rider dari Jawa Barat, pastinya bersama dengan Ciamis ya, termasuk yang menjadi andalan Kahiji di Jawa Baratnya. Dan sekarang ada perjalanan daripada Hafid Pratama. Wow, kita melihat di sana perjalanan yang cukup bisa dinikmati dari seorang Daniel Damar. Ya, ini dia perjalanan race yang kemudian membawa duo Sulawesi, tentu saja dari Sulawesi si anak rantau Willy Hammer yang membawa daripada 2,5 tahun dengan tim Gemilang kali ini khusus untuk balapan di Pulau Jawa. Ya, kita lihat duo Pinrang Daniel Damar dan juga Hilman Hammer, duo Pinrang Agakareba Sulawesi. Sekali layar berkembang, pantang hidup turun ke pantai. Duo Pinrang sekarang ini dengan 5 lapnya masih memimpin.
Daniel Damar, salah satu pembalap yang tentu saja dimonitori langsung oleh Mr. Goncel nih bos. Jawara SCR di 2024. Ya, Pinrang, pembalap Pinrang yang satu ini bersama dengan Willy Hammer. Wow. R terakhir pastinya menjadi salah satu tujuan yang akan dimainkan dengan apik. Tentu saja Daniel Duo Pinrang kali ini masih membawa harum kotanya untuk menjadi yang terbaik setidaknya pada leg yang ke-6. Oh, Hilman Hammer. Baru saja catatan waktunya dipukul oleh Hafid Pratama. Di sana tentu saja Hafid Pratama menjadi andalan daripada Youngstar HJS Suburjaya. Yes, Hafid Pratama bukanlah pembalap kemarin sore yang juga punya pengalaman segudang pastinya untuk bisa menarik lagi kesempatan terbaiknya menjadi andalan dari timnya kali ini. Dan tentu saja sudah malang melintang di dunia balap 5 hingga 7 tahun terakhir ini bagi seorang Hafid Pratama, termasuk menjadi andalan dari Yogyakarta. Ya, dari Merapi Kaliurang pastinya overall tim kedua Asia Road Race. Jadi pengalaman terbaiknya bagi Hafid Pratama kali ini sehingga naik pada posisi kedua. Dan juga pasti semangat dari seorang Nico Andri bersama keluarga besarnya di kawasan Kaliurang, Yogyakarta. Hafid Pratama nomor start 4 dan 2. Ini adalah nomor warisan daripada abangnya sendiri, Nico Andri. Ya, pastinya sudah punya pengalaman balapan di beberapa negara tetangga, Malaysia, Thailand dan juga Jepang. Hafid Pratama 7 lap berhasil di posisi kedua. Tidak kemudian berlenggang saja bagi Hafid Pratama karena ada 2 rider lainnya dengan catatan waktu 45 detik. Ya, termasuk Hilman Hammer dan juga Ricky Ibrahim. Ada 4 rider dengan best time mirip tipis-tipis di sana, coy. Yo. Kita lihat Hilman Hammer di sini. Pastinya dengan 7 lapnya masih berusaha sekuat tenaga untuk bisa perbaiki keadaan. Dan juga pastinya rider yang punya pengalaman balap di ajang trial game aspal dengan kuda besi tunggangan ala supermoto adalah Hafid Pratama. Hafid Pratama kali ini diapit 2 rider dari Sulawesi, Daniel dan juga Hilman Hammer di sini, coy. 2 rider yang kemudian berusaha untuk mengapit Hafid Pratama. Ya, cukup tegang menjadi perjalanan yang tentu saja membawa Hafid Pratama sedikit lagi bisa menguasai perjalanan best time-nya kali ini dengan tipikal daripada bebek 4 tak maksimal 150 cc tune up di kelas expert. Waktu yang diberikan masih ada beberapa menit lagi untuk kemudian melakukan perjalanan lap by lapnya di qualifying practice bebek 4 tak tune up di sini, coy. Ervin, kita lihat Ervin di sini masih berusaha sekuat tenaga untuk bisa memastikan dengan sisa perjalanannya kali ini. Ervin dari Pekalongan, rider asli dari Krapyak Pekalongan ini, coy. Anak dari seorang Amir Zaki Rianto dan juga Nihaya pastinya anak keempat terakhir. Yo. Kita lihat Ervin yang punya pengalaman di balapan supermoto. Ya, menjadi andalan daripada timnya SBRT Bos Yaki. Ervin SBRT Machinery BKJ
MBRT KRT Gordon GDT semaksimal mungkin memperbaiki keadaan kali ini. Nasib bisa berubah sewaktu-waktu. Dari 10 lap yang dimainkan kali ini, tentu saja Daniel, lagi-lagi pembalap yang berasal dari Sulawesi, ya masih bisa diandalkan kali ini coy. Daniel Damar. Ya, ini dia duo Pinrang masih mengapit Hafid Pratama. Oh, Angsal Ilham sekarang ini. Percepatan terus dilakukan dan tentu beberapa kali terjadi kontak di antara mereka, body contact yang kemudian membawanya kali ini pada pertarungan di setiap lapnya kali ini di kelas expert. Ya, termasuk andalan dari kata Surakarta pastinya. Ya, ada perjalanan yang dibawanya kali ini. Wawan Welo, Aldi Musfik, Abdul Ghaffar, Fitriansa, ya, KT yang tentu saja diandalkan oleh No Limit Racing Team di bawah komando daripada Mr. Gepeng mekanik andalnya, salah satu ex-rider yang kemudian sekarang ini dipercaya lagi dan lagi bersama dengan No Limit kali ini. Ya, Mr. KT Fitriansa, ya, sekali layar terkembang patang biru turun ke pantai. Kita lihat pertarungan daripada Mr. KT kali ini, tentu saja menjadi andalan daripada timnya bersama pembalap asli dari Samarinda, dari kampung perumahan Sempaja, Bengkuring, ya, usia 38 tahun nih Fitriansa KT. Nampaknya hingar-bingarnya sampai ke Jawa Tengah, baratnya pulang ke kampung halaman sendiri di Banjarnegara pastinya. Bagi seorang KT yang termasuk menjadi andalan dari Samarinda, Kalimantan. Liburnya kali ini coy. Oh, yoy. Sementara bagaimana dengan Abdul Ghaffar? Abdul Ghaffar masih berusaha sekuat tenaga kali ini di 13 lapnya. Ya, ini dia pemandangan daripada sirkuit andalan dari Jawa Tengah. Mijen menjadi saksi pertama di perjalanan Super Challenge Super Prix. Ini rasanya super. Ya, itu dia kawasan pedok yang terpantau di atas ketinggian. Kita akan road terbaiknya. Daniel berada posisi tercepat pertama, disusul Hafid Pratama, kemudian Aksal Ilham dan juga Emervin di sini. Ya, di kelas expert tentu saja racikan daripada mekanik-mekanik terbaik Indonesia ada di depan mata kali ini, termasuk Mr. KT Samarinda Kalimantan Timur yang menasuk pada posisi ke-5. Ya, berkenan dengan itu pula andalannya dari si anak rantau Hilman Hammer yang masih berusaha sekuat tenaga kali ini untuk menciptakan amunisi terbaiknya di perjalanan qualifying praktis kali ini. 60 detik tersisa. 60 detik tersisa. 1 menit itu berarti bagi duo Pinrang kali ini Sulawesi mampukah mengunci perjalanan terbaik hanya dengan 10 lapnya saja. Best time 45 detik 593. Daniel Gemilang Firenze Racing Team. Yap, 15 menit sudah perjalanan qualifying praktisnya di kelas yang cukup bergengsi 150 cc tune up expert, di mana Hafid Pratama sekarang ini
mendapatkan kuncian di posisi kedua. Dan penonton Super Friends, ini dia pemandangan jelang sore sirkuit Mijen yang memang identik dengan kawasan Bukit Ungaran. Ya, tentu saja sirkuit sepanjang 2,7 km, termasuk di jalur Cikain dan juga chamber yang cukup safety. Ini dia tikungan chamber khasnya dari Super Challenge. Kemudian high speed cornering ini menjadi salah satu kunci yang tentu saja menguji skill dari masing-masing pembalapnya. Yap. Kemudian masuk lagi pada area center of Mijen Sirkuit Kebanggaan Kota Semarang kali ini, yang dikawal oleh Genta Autosport dengan tenda merahnya di sana. Kemudian melaju lagi pada kecepatan high speed pada tikungan espresso, termasuk R terakhir. Ini dia kawasan yang di dalamnya ada pedok-pedok kerennya dari para rider yang bergabung pada putaran perdana Super Challenge Super Prix kali ini 2025 di kelas 150 cc Tune Up Expert bebek 4 tak. Ini rasanya super. Oke, kembali Super Friends dan juga pastinya penikmat balap road race di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru tanah air. Kita sapa dari Kota Semarang, tepatnya di sirkuit Mijen yang berstandar internasional ini menjadi laga perdana Super Challenge Super Prix 2025. Dan kita segera memasuki qualifying praktis di kelas bebek 2 tak 116 cc novice. Tentu saja mempertemukan lagi beberapa pembalap-pembalap yang didatangkan dari seluruh penjuru tanah air, mewakili daripada provinsi mereka untuk bertarung, diantaranya dari Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, bahkan DKI Jakarta dan Pulau Dewata Bali. Sesuai dengan
rundown yang kita mainkan pada kesempatan Super Prix putaran perdana 2025 qualifying practice. KTT yang diberikan selama 15 menit untuk bebek 2 tak 116 cc novice, menghadirkan para jawara-jawara termasuk bagaimana Jalia 157 Transport Exoleba yang membawa nama besar daripada Kiki Aprianto, rider dari Kota Berirama Purworejo, Baglen, yang mana 2023 lalu mendapatkan posisi terhormat di Kejur Prof, digelar di Bumi Intan Bari Karanganyar. Sudah ada di depan mata Kiki Aprianto, Kiki AP. Yoy, chamber khas dari Super Challenge pastinya berada pada R ketiga. Ini adalah chamber yang cukup sensitif bagi para rider, termasuk menguji bagaimana skill mereka. Chamber yang cukup safety, dikatakan oleh Doni Tata Pradita ketika pertama kali melihat sirkuit ini, dengan jarak tempuh 2,7 km di atas lahan sekali lagi 5,1 hektar, menjadi andalan dari Jawa Tengah. Here we go guys. Qualifying time trial yang diberikan untuk bebek 2 tak 116 cc novice, di mana Sirot Sauki lagi-lagi pembalap yang berasal dari kota Banda Aceh. Ya, meskipun sejak 2021 kemarin berada di Yogyakarta, tapi tidak melupakan untuk pulang kampung di setiap hari raya Idul Fitri. Oh, Chelsea Melandri Tasikmalaya yang baru saja mengambil alih posisi waktu tercepatnya di 47 detik 963, disusul Febrian Yusuf dengan 3 lapnya, kemudian M. Yuditya pada posisi ketiga dan tergeser di posisi tercepat keempat untuk sementara waktu Sirot Sauki. Dan andalan Kota Surakarta, Bengawan Solo, Jordan Badaru, yang tentu saja support dari keluarga besar Om Lili, menyaksikan langsung dari Wonogiri atau dari rumahnya yang berada di kawasan Manahan Kota Surakarta. Kita lihat Jordan Badaru, andalan dari Kota Surakarta kali ini dengan 3 lapnya, dan juga ada Ojan Tuasikal di sini yang sekali lagi berada di tim yang kuat untuk bisa membawa podium terhormat bagi seorang Ojan Tuasikal Sinar Emas MCR Madura 126 Racing Team. Ini adalah pembalap yang kemudian dipercaya oleh tim besar dari Madura. Tentu saja Ojan berasal dari Ambon dan baru tahun ini bergabung bersama dengan tim Sinar Emas MCR Madura, satu tim dengan Jordan Badaru di MCR Madura Race 126 Racing Team. Ya, kita lihat saja di sana, termasuk perjalanan daripada Tristan GTR dan juga RMF Trans Racing Team. Ya, Nicky Hayden 15 menit perjalanan di sini, tentu saja membawa daripada Sirot Sauki lagi-lagi pada jalur tercepat. Ya, tentu saja kita melihat dari layar kaca Anda yang menyaksikan langsung gelaran daripada Super Challenge Super Prix di jam 15:36. Ya, sore yang cerah bagi Semarang dan juga pastinya kita semua dari seluruh penjuru tanah air untuk menyaksikan gelaran perdana sekali lagi Super Challenge Super Prix 2025 pada putaran perdana di Mijen. Tentu menghadirkan para rider-rider terbaik. Sirot Sauki Banda Aceh kembali lagi menjadi pemimpin sementara untuk pole position dari 6 lap yang dimainkan. Ya, dijaga ketat kali ini tentu saja oleh satu performa terbaiknya kali ini
pada titik chamber, yaitu Genta Auto and Sport di babak qualifying praktisnya kali ini. Yes, ini dia fast corner yang menjadi salah satu pijakan dan tentu saja menguji skill yang dimiliki oleh para rider tanah air. Ya, salah satunya yang kemudian mendapatkan kesempatan pada lap yang ke-6 kali ini ada Febrian Yusuf dan juga MU Ditya. Sementara Pradana Bobby, ada Aflil Asraf, Aga Danindra dan Niki Hayden serta Syahlur Rizkon Azara. Ini yang kemudian mendapatkan posisi yang masih belum aman dan pastinya masih mengunci pada posisi kelima kali ini. Jordan Badaru, ya, apakah masih terjadi pergeseran waktu yang dimiliki bagi setiap rider sekali lagi di kelas bebek 2 tak 116 cc novice? Kita lihat pertarungan seperti apa yang dihadirkan oleh LSM 23 Partshop ICC Pratama dengan Syahlur Rizkon NR. Jesse Melandri sekali lagi yang diandalkan tentu saja Jesse Melandri. Yap, beberapa kali punya kesempatan Jesse Melandri di serial daripada Super Challenge Supermoto di tahun 2023-2024 di Tasikmalaya. Ya, Jesse Melandri berhasil menjadi salah satu yang kemudian kejatah daripada podium. Yes, ini adalah fun fact yang kemudian dihadirkan bersama dengan para rider-rider lainnya. Tentu saja kali ini di tahun 2025, apakah Jesse Melandri berhasil kemudian mendapatkan waktu terbaiknya? Ya, pada saat qualifying praktis atau penentuan daripada starting grid yang dimainkan esok hari, ini menjadi sebuah kesempatan besar untuk memperbaiki keadaan, meskipun ya posisi dari grid belum tentu juga untuk menentukan siapa yang terbaik di depan memimpin. Ya, kira-kira hanya modal yang kemudian ingin dimainkan dan bagi Sirot Sauki, Jesse Melandri, Jordan Badaru, ya, dan beberapa rider lainnya, sirkuit sepanjang 2,7 km, typical high speed fast corner. Ini di Mijen bukan pertama kali, jadi punya pengalaman yang tentu saja kalau ibarat kata ini rasanya super. Ya, terjadi pergeseran Syahlur Rizkon dan juga Azara dengan 48 detiknya, termasuk Felix VH yang tentu saja pada perjalanannya membawa daripada Kalimantan Tengah, ya, dengan tim RH57 Yukido di bawah nama besar daripada Bayu Ucil yang kemudian pada gelaran perdana 2025 Super Challenge Super Prix ini tentu saja akan lebih berupaya. Effort yang dikeluarkan kali ini, ya, saling beradu nasib dengan kemampuan yang dimainkan. Tentu saja hasil strategi mekanik yang kemudian diandalkan, apakah cukup kiranya bagi Jordan Badaru kali ini berada pada posisi kedua tercepat dengan 47 detiknya kali ini. Setidaknya ada 5 rider, Sirot Sauki, Jordan Badaru, Jesse Melandri, Yuditya, Febrian Yusuf yang berada pada best time di angka 47 detik. Tinggal beradu nasib saja sih. Oh, Sirot Sauki dampaknya salah satu andalan yang kemudian dibawa oleh tim GG Galak-Galak dengan Mr. Cemplon sebagai tim manajerialnya, coy. Nampaknya satu kendala barangkali di sana dialami oleh Sirot Sauki yang mendapatkan best time dan tentu saja sudah kembali ke pedok untuk kemudian mempersiapkan apa yang menjadi perjalanan panjangnya di weekend esok hari. Ini rasanya super. Kembali kita saksikan Nur Rafli
Ya, dengan 4 lapnya masih berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki best time. Ya, Nur Rafli, Nur Rafli dibawa langsung kali ini. Nur Rafli bersama dengan No Limit Racing Team Sulawesi Selatan. Baik-baik saja, tidak ada kendala yang berarti ketika geber kendaraan andalanya di kelas 116 cc. Ya, 2 tak novice pastinya di sini, coy. Ada di sana Nur Rafli, No Limit. Ya, rider yang kemudian didatangkan dari sirkuit Puncak Mario, ya. Anak kedua dari pasangan Sainan dan juga pastinya ada di sana Sulawesi Selatan, Rekang. Ya, mungkin lebih dekat dengan sirkuit Sidrap dan juga pastinya baru tahun ini bergabung dengan tim besutan daripada Mr. Gepeng RKT Klaten Jawa Tengah. Nur Rafli, No Limit. 3 menit terakhir waktu yang tersedia kali ini masih memanas. Percepatan yang dilakukan oleh Sirat Sauki dan adanya Jordan Badaru kali ini masih berusaha sekuat tenaga untuk bisa memastikan menjadi leader pada row pertama esok hari dalam penentuan starting grid. Ya, kita lihat saja bebek 2 tak 116 cc novice kali ini. Lap yang ke-13 bahkan bagi Chelsea Melandri. Ya, Nur Rafli hanya butuh 6 lap saja dengan endurance mesin 116 cc yang tentu saja digarap oleh Mr. Gepeng RKT Klaten Jawa Tengah kali ini. Apakah sanggup untuk bisa memastikan berada pada posisi terhormat podium pertama? Yo. Kembali lagi Super Friends dan juga pastinya penonton yang memadati tribun-tribunnya dari Super
memang pastinya keseruan dari Super Challenge Super Break di tahun 2025 ini akan segera tersaji di depan mata. Dan malam night race yang tentu saja menentukan siapa-siapa yang berhak berada pada posisi pole position dan juga pastinya perebutan ya kursi panas starting grid ini tentu saja masih berlangsung di malam hari ini, khususnya di kelas bebek 2 tak 125 cc yang segera akan dimainkan di sini nanti pada saatnya. Dan kita menuju ke free practice yang dimainkan tentu saja bebek 4 tak 150. Andon yang dimainkan setelah ini adalah 2 tak 125 cc standar expert. Yes, goyangkan dulu pertarungan tentu saja bersama pembalap dari Aceh. Ya, Banda Aceh yang mana sudah mendapatkan waktu terbaiknya di beberapa kelas sebelumnya. Inilah pemandangan di malam hari sirkuit Mijen dengan sebuah line up yang tentu saja akan segera kita tunggu di kelas yang cukup bergengsi 150 cc tune up novice. Bebek 4 tak di sini tentu saja diundi oleh para rider-rider ternama tanah air yang tentu saja diantaranya adalah Dava Aziz Sirat Sauki yang kemudian one and only di gadang-gadang tentu saja oleh GG Galak-Galak pada putaran perdana di 2025 ini tentu saja. Menjadi pesaing ketat tentu saja pada urutan berikutnya seksi Melandri, juga Jorhans Ricardo dan Muhammad Idam, Davin CP Cemplon, M Judith, Kribo Boy, Dava Aziz, Niki Hayden, dan juga petarung anyarnya dari kota Surakarta Jordan Badaru. Ya, Mr. Lili yang juga menyaksikan dari Manahan kota Surakarta atau mungkin bisa jadi dari Wonogiri. 2 lap tersaji di sini. Ya, pertarungan sengit di malam hari ini. Mereka yang memulai, mereka yang kemudian harus bekerja keras lebih ekstra lagi dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan jadwal random yang dimainkan pada kesempatan kali ini. Tentu saja 15 menit waktu yang diberikan bagi pembalap dari kota Yogyakarta yang kemudian membawa nama besar dari Wonogiri. M Zaki di sana turut serta kemudian menjadi salah satu pemegang tampu kepanikan dari rival-rivalnya boleh jadi. Ya, kita lihat setup dari kuda besi tunggangan masing-masing. Ya, karena melihat daripada tipikal sirkuit Mijen ini memang benar-benar menjadi sebuah ancaman dan momok bagi beberapa mekanik yang tentu saja kali pertama untuk melihat tikungan-tikungan fast corner dan juga tipikal daripada high speed cornering di sini. Tentu saja ini adalah kawasan di ujung barat sana ada tikungan chamber, kemudian memasuki lagi pada kawasan cornering Juten ke arah kanan, masuk lagi pada kawasan tikungan Genta Auto Sport. Yap, tentu saja dengan penerangan maksimal sehingga mereka bisa melihat racing line untuk bisa melakukan overtaking pada jalur-jalur yang aman. Tentu saja kita lihat Sirat Sauki. Oh, belum ada perubahan pada posisi tercepat kali ini kedua Sirat Sauki, yang mana menjadi salah satu andalan tentu saja Sirat Sauki kali ini dari Banda Aceh. Ya, keseruan yang pasti akan terlihat jelas di sini di kelas yang cukup bergengsi bebek 4 tak. Tentu menjadi sebuah
pertarungan yang akan kita saksikan bersama di kesempatan malam hari ini sebagai pembuktian siapa yang terbaik, khususnya untuk kelas novice yang tentu saja mempertaruhkan segala apa yang dipunyai dari mekanik-mekaniknya dan juga pastinya bagaimana menciptakan kuda besi tunggangan dan juga merujuk pada jalur straight yang high speed seperti ini. Memang dari sisi endurance menjadi penentu bagaimana kemudian rider-rider papan atas tanah air kemudian sekarang ini harus berjuang sekuat tenaga untuk membuktikan siapa yang terbaik. Ini dia menjadi perjalanan yang akan tentu saja kita tunggu siapa pemilik tahta tertinggi. Yes, apakah perjalanan yang dimiliki oleh Azara NX Engineering? Yes, di posisi ke-10 Azara dengan 5 lapnya kali ini masih berusaha mendekati pergerakan daripada Muhammad Nur Rafli, Rajo Satria, M Jodar Badaru. Ya, terjadi pergeseran di mana Sirot Sauki kali ini menempati pada posisi ketiga. Cukup benar-benar aksinya kali ini ditunggu dan satu tunggangan yang kemudian kali ini trouble engine terasa terlihat di sana bagaimana overheat dari salah satu engine andalan yang kemudian dimainkan pada kesempatan malam hari ini. Apakah menjadi sebuah jalur yang cukup ekstrim di mana meskipun dimainkan di malam hari dengan suhu tekanan yang mungkin berbeda dengan siang hari tadi yang cukup panas, sehingga udara cuaca cerah di malam hari ini di perjalanan untuk menentukan nasib di posisi starting grid ini masih kita saksikan bersama di sini. Tentu saja ada M Judit di sana yang kemudian masih melihat bagaimana akselerasi dari setiap perjalanan, power yang dimiliki menjadi hal penentu gerakan musuh yang terus kali ini mencoba menerka racing line dari setiap rivalnya. Tekanan pressure yang tentu saja bisa jadi merusak konsentrasi bagi seorang M Yuditia dengan 7 lapnya. M Yudit kali ini masih bertengger pada posisi tercepat pertama pastinya di sini dengan catatan waktu di angka 46 detik. Apakah pole position? Ya, waktu tercepat kali ini dimiliki tentu saja oleh Kribo Boy. Kita lihat saja petarung yang ditangkan dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya, khususnya keluarga besarnya Kuala Kapuas, anak dari seorang Abang Irwansyah dan emaknya Zubaidah kali ini memberikan support yang sangat luar biasa, terutama istri tercinta Siti Salimah. 3 bulan lagi menjadi bapak Kribo Boy. Bulan November nanti ya. Ini kejar tayang coy. Ya, pastinya kejar ongkos untuk kemudian menjadi yang terbaik pada saat ya 3 bulan yang akan datang. Let's go kan. M Yudit nampaknya harus mengakui pada perjalanan lap yang ke-9 ini Reski Yusuf yang kali ini di lap yang ke-9 nampaknya terpecahkan rekor best time. Satu-satunya rider yang menempuh best time dengan 45 detik kali ini ada Reski Yusuf Yeha, rider tuan rumah Banyumanik, anak dari seorang kontraktor Tony yang baru tahun ini kemudian bergabung bersama dengan No Limit Racing Team. Tentu saja kita lihat di sini bagaimana kemudian pembalap yang punya pengalaman terakhir balap di Surabaya
dan di beberapa kota termasuk di Palopo, Sulawesi. Anak kedua ini mengawali karirnya di dunia balap Mini GP. Let's go kan Banyumanik sekarang ini. Sekali lagi menjadi semangat hingar-bingarnya untuk menentukan. Wow, M. Zudit. Ya, sementara Sirot Sauki masih tampak berusaha sekuat tenaga kali ini mengeluarkan daya upaya strategi untuk bisa mendekatkan diri dari catatan waktu yang tentu saja melihat di sini ada angka 46 detik sekian, setidaknya 5 sampai 6 rider sampai di posisi ke-7. Jorhan Serikat, Chelsea Melandri, Nicky Hayden, M. Jordan Badaru di posisi ke-4, dan Sirot Sauki. Kita lihat Sirot Sauki, Banda Aceh yang tentu saja anak kesayangan dari Lampaseh. Ya, anak kesayangan dari Lampaseh, dari seorang Zulfikar dengan mamanya Tursin. Ya, di sini anak kedua yang tentu saja menghabiskan waktu banyak di Yogyakarta. Sirot Sauki sesuai dengan posisi anak kedua di keluarganya kali ini. Anak dari seorang Bang Zulfikar kali ini tentu saja mendapatkan posisi tercepat kedua untuk sementara waktu. Banda Aceh ya terus bergumul kali ini tanpa ampun, pastinya mendapatkan pengalaman yang tentu saja dibawanya untuk bisa menjadi race leader di kesempatan perjalanan race yang sesungguhnya. Reski Yusuf masih menjadi incaran dari Sirot Sauki yang nampaknya benar-benar menjadi orang tercepat, fastest dan best time hingga detik ini. Banyumanik Reski Yeha. Kita lihat yang pasti di sini perjalanan hebat dilakukan oleh penerus daripada bengkel Cul Lampaseh. Galak-galak Sirot Sauki. Yap, tentu saja menjadi perjalanan yang apik untuk kita saksikan di perjalanan kali ini, di mana Rajo Satria, Jorhan Chelsea Melandri, Nicky Hayden ya terlempar pada posisi berbagi di 5, 6 dan 7. Rajo Satria di posisi ke-8. Best time masih tidak tergeser sedikit pun kali ini bagi Reski Yusuf yang barangkali sudah kenal betul dengan karakteristik yang dimiliki oleh sirkuit Mijen Semarang, Jawa Tengah ini. Pencapaian yang sangat istimewa, setidaknya mampu menjadi yang terbaik untuk kemudian menyambut tim tamu sekarang ini, Reski Yusuf Yeha. Tentu saja pengalaman yang sangat luar biasa kali ini Reski Yusuf Hermawan, yang mana 2025 ini dipercaya oleh No Limit Racing Team. Ya, No Limit Racing Team yang gila-gilaan tampil di putaran perdana Super Challenge Super Break. Ini rasanya super. Reski Yeha. Kita lihat petarung yang satu ini memang menjadi andalan timnya untuk bisa mendapatkan waktu tercepatnya. Ya, No Limit ya benar-benar pasang target dengan 18 rider. Salah satunya adalah Reski Yeha yang berasal dari Banyumanik, anak dari seorang Tono yang sekarang ini mendapatkan waktu tercepat, bahkan satu-satunya menjawab satu lapnya dengan 45 detik 808 best time yang dimiliki. Tentu saja free practice masih kita saksikan dengan 15 menit yang diberikan. Tentu saja akan diefektifkan kembali bagi Rizky Yusuf Hermawan kali ini. Pembalap tuan rumah yang mana 2025 ini terjadi satu kesalahan yang berarti dilakukan di sana oleh Rajo Satria. Nampaknya Rajo Satria melenggang di
lap yang ke-15 sudah bermain 14 lap, 14 putaran dari seorang Rajo. Ya, sayang sekali. Ya, tentu saja dengan tekanan yang bertubi-tubi kali ini, Rajo Satria apakah mampu kembali tampil kali ini untuk bisa kembali mengukir prestasi, setidaknya berbagi pada 5 besar begitu coy. Ya, Rajo Satria adalah rajanya para prajurit yang tentu saja sebagai sosok pahlawan pemberani. Namun sayang sekali Rajo Satria kali ini yang digawangi tentu saja digarap oleh 112 garas KRZ 117 Battalion Division dari Jawa Barat. Ya, tentu tidak diharapkan bagi rider-rider yang lain untuk kemudian nasib yang serupa dialami bagi pembalap road race yang satu ini coy. Tentu saja hal ini akan menandakan siapa yang terbaik, putra dari mantan pembalap Chris Novian yang menjadi rider best time tercepat di beberapa race sebelumnya di tahun 2024. 15 menit rasa-rasanya baru beberapa detik yang lalu, nampaknya sekarang sudah kembali 15 menitnya kali ini. Yes, nampaknya nasib sial dialami Rajo Satria yang harus menyelesaikan di 14 lapnya. Reski YH kali ini dengan 13 lap memimpin sebagai pemilik pole position, disusul Sirot Sauki dengan Nicky Hayden pada posisi ketiga. Dan juga pastinya ada M. Jordan Badaru di grid yang keempat, satu row dengan Yuditya dan Cesi Melandri. Yes, sementara Jorhan Richard di posisi ketujuh, Rajo Satria pada peringkat ke-8, Azara di grid yang ke-9, Muhammad Nur Rafli di grid yang ke-10, Davin Cemplon berada di posisi 11, Dava Aziz 12 dan Muhammad Idam. Yoy, ini rasanya super. Untuk hadir, yes, bisa menyaksikan secara live streamingnya ya. Tentu saja di gelaran perdana 2025 Semarang Mijen menjadi saksinya. Silakan untuk bisa menyaksikan secara live streaming atau buruan datang langsung menuju ke sirkuit Mijen ya. Malam hari ini kita sudah sediakan tribun dan juga seru-seruan karena beberapa door prize yang juga kalian bisa ikuti di sini. Ya, ini menjadi sebuah keseruan tersendiri. Jangan kemudian hanya dapat cerita dari kawan saja untuk menyaksikan secara langsung seperti apa ya keseruan dari Super Challenge Super Prix di tahun 2025 ini yang kita awali dari kota Semarang ini. Tentu saja menghadirkan sport diamond yang ya tentu keseruan balapan sport dan juga dari sisi entertain. Termasuk ada female DJ yang menjadi
salah satu penentu juga untuk menyedot perhatian publik Semarang untuk menyaksikan secara langsung di sini. So, Super Friends, kalian silakan langsung datang saja menuju ke sirkuit Mijen Semarang, yang tentu saja sirkuit bertaraf internasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jawa Tengah khususnya, dan Super Challenge Super Prix di awal perjalanannya tahun 2025 ini. So, Super Fan tidak lama lagi masih berkaitan dengan qualifying praktis yang akan menentukan starting grid, di mana di kelas bebek 2 tak 125 cc standar expert di sini menjadi tontonan yang tidak boleh Anda lewatkan begitu saja. Yoi, karena ada puluhan starter yang akan dimainkan kali ini, ya, termasuk tuan rumah Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga bahkan dari Papua. Ya, ini menjadi tontonan seru yang tidak boleh Anda lewatkan begitu saja. Ya, termasuk warga Yogyakarta, yang mana salah satu rider terbaiknya bergabung bersama dengan Youngstar HJS Suburjaya, dan barangkali juga menjadi sebuah harapan besar bagi Kota Semarang dengan ARJ New anekanya KJM Semarang, rider andalannya Danang Kempleng Utomo. Berikut juga beberapa rider lainnya seperti Benaya Farel, yang tentu saja warga Javamen, ya. Ini menjadi sebuah semangat yang dihadirkan warga Sragen, ya, untuk mensupport perjalanan. Night race tiba saja, segera kita akan adu siapa yang terbaik untuk menentukan nasib. Fokus pada perjalanan rider-rider terbaik di kelas expert yang tentu saja menghadirkan 2 tak 125 cc standar dengan final gear, tentu saja menyesuaikan pembalap ataupun juga ridernya, mekanik yang rata-rata, ya, menggunakan final gear 42 ke atas. Ada yang 43 sampai di angka 45, ya, bergantung dengan skill masing-masing individu atau pembalapnya kali ini. Lap pertama kita lihat Yudi Prayoga, Abdul Gofar, M. Ervin, Akbar Baut, Daniel Damar kali ini bersama dengan Tommy Salim untuk kemudian memastikan rombongan yang tentu saja 5 sampai 10 rider kali ini silih berganti menentukan nasib. Kita lihat di sini ada puluhan mendekati, ya, 29 starter. Ya, tentu saja ini menjadi salah satu strategi untuk kemudian kapan harus gaspol, kapan kemudian harus kemudian, ya, berselang untuk mengembalikan tenaga di 15 menit qualifying praktis yang dihadirkan bersama Super Challenge. Termasuk ada satu rintangan yang harus dihadapi, ini dia R terakhir. Ada di sana persembahan dari Espresso Corner. Espresso Corner R pertama ini rasanya super. Jalur chicken di sini, Super Fan memasuki pada jalur chamber dengan kemiringan di sana. Ini adalah jalur sepanjang 2,7 km sirkuit Mijen ala Super Challenge Super Prix. Kita lihat siapa yang terbaik untuk mendapatkan strategi di awal paling depan. Kemudian di sana terjadi persaingan antara Aziz Ziad Nur, Aksal Ilham, Aldi Muswik di posisi kelima, dan juga baru saja tergeser Dian Sandrego dengan 3 lapnya. Yudi Prayoga kali ini memimpin untuk sementara waktu, ya, dengan sisa waktu yang ada untuk melakukan free practice kali ini.
berusaha untuk memperbaiki keadaan 1 detik dibandingkan dengan kompetitornya Daniel Sarif, Aldi Musfik, Yudi Prayogo, Gian Sandrego. Ya, dengan 1 detik unggul dibandingkan dengan lawan-lawannya di sini. Satu ekspektasi yang barangkali menjadi modal besar untuk kemudian mengasapi tim lawan. Apakah benar demikian bagi seorang Akbar Baut pastinya di kesempatan kali ini? Ya, sungguh menjadi pemandangan yang tidak biasa pastinya bermain di malam hari. Ya, menjadi tontonan yang spektakuler di kesempatan kali ini. Pembalap dari Ciamis, Akbar Abud kali ini juara nasional Region 2 Jawa kategori novice. Ya, Akbar Abud di sini coy. Yo. Salah satu kuda besi tunggangan. Ya, 2 tak yang dipercaya pada kesempatan kali ini. Tentu saja menjadi perjalanan race yang akan kita tunggu. Yap, apakah cukup terlihat jelas kali ini pembalap dari kota Ciamis, Jawa Barat? Ya, Akbar Abud. Kita lihat menjadi perjalanan yang cukup luar biasa, di mana seorang Akbar Abud di sini tentu saja di kelas bebek 2 tak 125 cc standar expert. Yap, kita lihat dengan nomor start 273-nya kali ini mampu mengungguli lawan-lawannya dan tentu saja sebagai perjalanan terkuat hingga lap yang ke-5 coy. Yoy. Kembali menjadi sebuah perjalanan yang cukup seru di kesempatan kali ini. Oke, free practice masih bertarung di sini. Akbar Abud. Ya, plesetannya Akbar Baut. Ya, dari Jawa Barat yang tentu saja masih diandalkan kali ini. Ya, di perjalanannya bersama dengan Fines 2028 WGS Soleba MCR Racing Team. Akbar Abud masih berada di posisi tercepat dan sekarang ini setidaknya ada 4 rider dengan best time yang mirip dengan angka 47 detik yang dimiliki oleh Akbar Baut. Di antaranya Giat Sandrego, Daniel Damar kali ini. Daniel Damar menyapa ya warga Sulawesi pastinya. Perjalanannya akan kita tunggu seperti apa coy. Ya, rider yang tentu saja terjadi pergeseran lagi, perubahan starting grid yang kemudian membawa nasibnya kali ini Hafid Pratama dengan 7 lapnya mampu mengungguli Gian Sandrego, menggeser sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kira-kira itu jarak yang melebar tentu saja. Kembali on the track kali ini nampaknya bagi seorang Hafid Pratama, sudah menentukan momentumnya di 7 lap perjalanan kali ini. Wawan Welo nampaknya lagi-lagi mencuri perhatian di lap yang ke-7 dengan posisi tercepat ketiga. Apakah ini menjadi sebuah pertanda ya semakin besar kemungkinan untuk bisa mendapatkan waktu terbaiknya bagi seorang Wawan Welo dengan timnya dari Papua kali ini coy. Kita lihat saja pertarungan yang sesungguhnya, karena ini baru menentukan nasibnya pada starting grid yang dibawanya kali ini. Yes, tentu saja pembalap dari Parigi Motang Sulawesi Tengah kali ini yang menjadi andalan dari
tim terbaiknya dari seorang Wawan Welo. Yoy. Bagaimana nasib yang kemudian dihadapi oleh Daniel Damar, merosot pada posisi ke-9, bahkan di bawah dari pembalap bonek Surabaya Tommy Salim. Ya, beruntung kemudian Yudi Prayogo kali ini pada posisi ke-5, masih berusaha sekuat tenaga di sisa waktu 5 menitnya. Tentu saja jangan sampai kemudian kecolongan lagi bagi Yudi Prayogo, pembalap asli dari kota Bau-Bau Buton, Sulawesi Tengah kali ini. Yoy, tentu saja sekali leher terkembang pantang biduk turun ke pantai. Yes, didoakan langsung oleh babehnya Abdul Latif dan juga Waude Maunsa Embai. Let's go. Kita lihat no limit. Yap, tentu saja. Apakah Prayogo ini menjadi kesempatan terhebatnya kali ini dengan racikan terbaiknya, sehingga nanti akan bertemu di 5 besar podium, tentu saja bersama dengan rider-rider lainnya. Ada Damar, Abiyoga, Wawan Welu, Gian Sandreku, Benaya Farel, RMF Trans Racing. Ini dia 5 besar. Top 5 masih dihuni oleh Yudi Prayoga. Kemudian Gian Sandreku di posisi ke-4. Wawan Welu, yes, apakah bertitah kali ini di posisi ke-3 starting grid akan tetap dikuasai tentu saja oleh Wawan Welu. Kali ini Akpol 2015, darang dari Timika Papua, untuk kemudian memberikan tekanan yang berarti bagi rival-rivalnya untuk mengeksekusi dengan baik catatan waktu, meskipun pada saat free practice kali ini. Yap, lap by lap yang sangat krusial. Segala upaya pastinya akan terbersit di setiap pembalap, termasuk Akbar Abud kali ini, yang tentu saja dengan 10 lapnya masih mengunci di posisi tercepat best time dengan 47.370-nya. Namun masih ada kesempatan Hafid Pratama kali ini, ya, dengan sisa waktu yang kemudian 2 menit atau lebih, ya, 3 menit waktu tersisa. Nampaknya kita masih melihat perjalanan daripada Daniel Damar kali ini. Yoy. Kita lihat Daniel. Pinrang. Keluarga besar daripada Daniel Damar kali ini. Ya, tentu saja melihat perjalanan race yang membawa pada tercepat siapa? Yes, Goncel nih bos. Ya, pemandangan yang luar biasa kali ini. Setup daripada sirkuit di malam hari ini. Naik race yang tentu saja membawa sebuah situasi, ya, adrenalin yang sangat terpacu di perjalanan kali ini. Ini dia suasana memasuki race daripada tikungan terakhir, dijaga oleh Espresso Corner. Air terakhir 3 menit Espresso Corner, 3 menit Espresso. Kali ini masih kita saksikan bagaimana perjuangan pembalap dari Pinrang yang tentu saja sebagai juara umum di tahun 2024 kali ini, coy. Jawara SCR 2024, apakah cukup bisa diandalkan menjadi orang pertama, ya, untuk mendapatkan leader di perjalanan starting grid? Yes, tentu saja kita masih melihat dari pandangan mata di atas ketinggian menggunakan drone-nya dari Super Challenge Super Freak kali ini. Wow, masih ngebut di sana Wawan Welo.
Gian Sandrego, Sarul Amin, yes, Benaya Farel, ya terlempar di posisi belasan. Ini tentu saja bukan maksud hati untuk kemudian berada di posisi yang dimaksud. Tentu saja terbakar nyalinya untuk bisa melakukan segala upaya power to power yang kemudian ingin diwujudkan pada kesempatan kali ini. Step by step, lap by lap tersaji di sini. Ya, sudah di angka 14 bahkan 13 lap bagi Akbar Abud, memimpin kali ini menjadi yang tercepat. Perebutan pole position, jalur cikainnya dari Super Challenge, kemudian chamber. Ini dia jalur chamber paling barat ujung sana di sirkuit Mijen. Ya, sekali lagi sirkuit yang kemudian menjadi sebuah tantangan untuk ditaklukkan di perjalanan malam harinya sejauh 2,7 km. Yap, kita lihat samar di sana M. Nurgianto, rider Jaksel yang satu ini sudah tidak bisa dianggap muda lagi. Pembalap gaek yang memang lebih suka dengan clear warna kuning di kesempatan perjalanan race ya Super Challenge Super Prix kali ini. Oh, 15 menit sudah menjadi takdir tentu saja bagi Hafid Pratama yang harus kemudian mengakui Akbar Abud sebagai pemilik waktu best time terbaiknya 47370. Di posisi ketiga Gian Sandrego dan juga Ricky Ibrahim. Ya, tentu saja pembalap dari Kuningan Jawa Barat kali ini 2025 sudah pasang target sebagai juara umum di setiap event, termasuk di Super Challenge Super Prix. Ini menjadi target bagi seorang Ricky Ibrahim Bokir Kuningan Jawa Barat. Dan Abdul Gofar harus kemudian berangkat pada posisi grid ke-6 ya, satu raw besok bersama dengan Wawan Welo dan juga Yudi Prayogo, Aldi Musfik dan juga pembalap atau rider dari Surabaya Tommy Salim. Ya, nampaknya duo Salim ini akan bertarung juga untuk membuktikan abang dan adiknya ini di gelaran perdana Super Challenge Super Prix di tahun 2025 ini di putaran perdana. Ini rasanya super.